memang nggak bisa dipungkiri saya sebagai pekerja seni, pelaku seni, tapi saya juga punya pengalaman sebagai promotor di konser-konser kami sebelumnya. Menjadi promotor akan menjadi berat dan penuh resiko kalau kita berhadapan dengan situasi hukum. Tapi saya rasa saya di sini sebagai profesional artis, begitupun juga dengan semua musisi, termasuk Pak Erwin Gutawa, yang memang memang melakukan konser ini berdasarkan satu ikatan kontrak berdasarkan ada badan hukum di sini. Jadi semua internal konflik ataupun domain domestic affair bukan jadi tanggung jawab kami. Itu utamanya. Tapi saya kan perempuan, saya merasakan juga keprihatinan itu jelas, tapi akan lebih baik kalau saya fokus bagaimana saya dan teman-teman bisa tampil sebagai musisi yang memang di hire untuk bisa membuat konser seprofesional mungkin. Ya, sejauh ini tidak ada pembatalan dalam bentuk konser, pembatalan apapun. Jadi persiapan juga semakin matang. Insya Allah kita semuanya nanti bisa berjalan lancar, menyelesaikan konsernya dengan penuh kebahagiaan. 19 ya? Ya, kurang lebih 18 production. Itu ada medley aja sekitar 20-an lebih lagu judulnya. Perform aja di masa sekarang itu buat saya udah keajaiban setelah pandemi dan lain-lain. Apalagi ini penampilan saya kembali setelah 14 tahun terakhir di Esplanade. Ini kembali pertama. Jadi akan jadi satu sejarah ya, karena semua momen dalam musik saya itu semua penuh kebahagiaan gitu ya, karena terus dikasih kesempatan untuk juga bisa remake lagu yang sebelumnya udah pernah populer, Mencintaimu, terus sepertinya juga udah diatur, Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa konser di Singapura. Jadi ya jalannya semuanya rasanya kayak bangkit bertumbuh bersama setelah pandemi. Mudah-mudahan ini akan jadi energi baru untuk musik Indonesia juga. Ya. Sebuah kenyataan bagaimana kita bisa berkembang lagi dengan musik Indonesia di negara orang gitu. Karena kayak kita tahu musik Singapura nggak pernah ada yang bisa masuk ke tanah air kita. Tapi gimana musik Indonesia bisa diputar dan bahkan mendominasi radio-radio terbaik di Malaysia dan Singapura, itu kan hebat gitu. Jadi kesempatan untuk perform ini pasti akan digunakan sebaik mungkin. Aku harus tahu artanya langsung sama ininya ya. Gua seneng banget pada merinding. Ya aku mah selalu support lah. Itu juga surprise. Tadinya saya cuma minta bantu support. Support tuh maksudnya promosi, entah ke teman, entah ke sosmed mereka gitu ya. Nggak taunya, ayo kita berangkat semua bantu support Mimi yang bener gitu kan. Mimi nggak bisa ngajuin apa-apa nak ke promotor karena ini rombongannya banyak sekali apa segala macam. Udah nggak usah dipikirin yang terlalu sulit, tapi alhamdulillah dari pihak promotor bisa provide semua entourage-nya anak-anak. Jadi ya orang kan memang nggak bisa dinafikan kalau mau ngomongin KD ya pasti dia seorang ibu. Jadi otomatis dari konser pertama saya juga udah bawa keluarga. Jadi ini plus mantu plus cucu gitu. Ya. Istimewanya lagi karena kita juga perform di tempat yang istimewa, megah. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk anak-anak semua. Karena kan setiap saya di panggung juga kan selalu komunikasi ke anak-anak. Kalian akan bisa sampai juga ke panggung seperti saya asal kalian disiplin, tanggung jawab, punya etos kerja yang baik gitu. Dia udah ngomongin cuci nih bandnya. Iyalah jelas gitu. Kita doain aja mudah-mudahan sehat, selamat semuanya, itu satu. Terus memang proses hidup kan semuanya kan bergerak, move gitu kan. Dan itu menjadi satu kejutan-kejutan yang istimewa gitu buat kita semuanya. Nggak hanya keluarga saya, keluarganya ayahnya Aurel, di keluarganya besan saya, keluarga Halilintar. Jadi ini semuanya akan jadi satu momen bersama gitu ya. Setiap yang mau lahiran juga jadi kumpul. Ada yang mau turun tanah jadi kumpul, ada yang ulang tahun jadi kumpul, jadi akan banyak menambah anggota baru, itu jelas akan menambah kebahagiaan. Ya,
Yang terakhir dia USG dengan dokter di mana saya melahirkan dia, Dokter Azen SPOG, dinyatakan dia boleh beraktivitas seperti biasa. Aku nggak tahu kalau request dagingnya, dia minta request daging, makan sih makan ya, nggak tahu dia. Kagum sama Krisdayanti karena menurut saya emang dia salah satu artis penyanyi wanita yang terbaik lah di yang Indonesia punya. Jadi ketika dulu pernah bekerja sama baik di konser-konsernya maupun di albumnya, kemudian dia sibuk dengan urusan ngurus negara dan bangsa, tapi masih mau berkesenian, terus tiba-tiba ya total untuk bisa mau berkesenian lagi, terus mengajak saya untuk bisa bekerja sama. Bangga rasanya sih, karena masih banyak ide yang bisa dilakukan untuk seorang Krisdayanti dalam konteks ide musik ya gitu. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan selain rekaman dan konser-konser gitu. Ya sebetulnya karena saya cukup mengenal dia secara pribadi, bahkan saya mengenal dekat dengan dia bagaimana standar musikalitasnya. Jadi dengan mudah saya ibaratnya dengan mudah untuk bisa memperkirakan sebaiknya dia kita kasih saya bikin musik yang kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya enak sekali. Jadi sebenarnya nggak lama, tapi tentunya namanya latihan tuh perlu lama juga. Nggak, artinya persiapan musiknya di sini nggak cuma seminggu, nggak, kita udah nyiapin dari 2-3 bulan yang lalu. Walaupun persiapannya dari cuman sekedar workshop, latihan beneran tanpa KD-nya, kemudian KD mulai ikutan sama kita, mulai ada penari. Itu emang dikelola atau di manage, dibikin strategi seperti kayak apa ya, tim sepak bola lah. Pertama kali mungkin bicara mengenai strategi, tapi abis itu mulai latihan tanpa bola, pas bola abis itu tanding beneran gitu. Jadi sebetulnya itu ngelola itu supaya nanti peaknya tuh ada di konser itu. Jadi mungkin sekitar 3 bulan ya secara keseluruhan, tapi memang kebetulan saya emang gitu lumayan sangat mengenal, terutama dalam konteks musiknya, bagaimana kemampuan seorang Krisdayanti yang keren lah gitu menurut saya. Sebenarnya gini, emang itu kalau aransemen beda dalam konteks konser live on stage ya, itu adalah salah satu gimmick yang harus kita bisa tawarkan supaya orang yang nonton merasa berbeda dengan kalau kita dengar CD. Makanya memang CD maksudnya dengar rekaman ya. Kalau dengar rekaman lewat digital segala macam, itu kan memang dengar suara yang bagus gitu ya. Nah kalau dengar itu punya sensasi asik juga, tapi ketika live on stage itu juga punya sensasi yang berbeda menurut saya. Makanya orang senang nonton konser, apalagi kalau konsepnya dikemas dan kutip. Nah itu tugas saya untuk mengas dalam konteks musiknya. Jadi musik yang akan didengarkan walaupun bukan mirip ya, hampir sama gitu ya, tapi sebetulnya itu adalah bagian dari gimmick kita mengelola bunyi-bunyian untuk supaya di konser ini punya sensasi penonton yang keren gitu, yang senang gitu kira-kira gitu. Kita nyiapinnya hampir 2 jam konser ya, jadi kurang lebih ada hampir 20 laguan dan itu aja ada yang di medley, ada segala macam. Jadi itu udah bagian, jadi cara mengelola jalannya konser itu musiknya tuh udah diperkirakan bahwa supaya flow-nya tuh enak, urutan lagunya pas, kemudian ada kesempatan untuk seorang Krisdayanti untuk bisa ganti baju, untuk bahkan dia nanti mau wusu, mau segala macam, ada mau duet sama ini segala macam. Jadi emang musiknya itu emang saya kelola atau saya coba untuk bisa mendampingi Krisdayanti supaya bisa menampilkan segala macam hal yang dia ingin katakan, baik dalam nyanyian maupun dalam segala macam ya gitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.